warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Dumai, Ibu Dr. Hajah Oni Khairunisa, beserta pengurus dan anggota. Yang kami hormati Ibu Dr. Nur Azlina binti Awang, beserta tim dari Mahkota Medical Center Malaka, Malaysia. Yang kami hormati Ibu-ibu Ketua Organisasi Sekota Dumai beserta anggota. Yang kami hormati ibu-ibu para undangan peserta seminar yang dirahmati Allah. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang telah berkenan hadir di sini. Seminar kita hari ini mengambil tema permasalahan kandungan dan bayi tabung. Sesuai dengan temanya, seminar ini diperuntukkan bagi kaum ibu. Permasalahan kandungan dan bayi tabung sangat penting untuk diketahui, tidak saja bagi kaum perempuan yang mengalami permasalahan, akan tetapi juga bagi kita semua sebagai penambah ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, hari ini kita akan mendengarkan bersama presentasi mengenai permasalahan kandungan dan bayi tabung yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Azlina binti Awang dari Mahkota Medical Center, Melaka, Malaysia. Kegiatan seminar ini diselenggarakan atas kerjasama Mahkota Medical Center Melaka, Malaysia dengan Gabungan Organisasi Wanita Kota Dumai, Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara seminar ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Yusna Murti. Kepada Ibu Hajah Yusna Murti, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua DOW, ini Dr. Hajah Oni Khairunisa, Ibu Ketua Organisasi beserta anggota Kota Dumai, Ibu narasumber seminar pada hari ini, yakni Ibu Dr. Nur Azlina binti Awang, MD MOG, beserta rombongan dari Melaka, ibu-ibu panitia seminar dan seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti acara seminar yang akan kita laksanakan pada hari ini, Sabtu 30 November. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan dan meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai wanita. Dan tidak lupa pula kami sebagai panitia mengucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber beserta rombongan, para hadirin beserta seminar dan para undangan yang telah hadir dalam acara seminar kandungan kebidanan atau dan baik tabung dan para hadirin yang berbahagia. Acara seminar ini diselenggarakan dalam rangka menyambut peringatan hari ini yang ke-85 tahun 2013. Sebagai narasumber dalam acara ini, kami mengundang pembicara pakar kebidanan Azlina binti Awang. Adapun tema seminar ialah kandungan dan kebidanan serta bayi tabung. Tujuan diselenggarakan seminar ini untuk memberikan gambaran berbagai aspek dalam hidup kebidanan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan secara menyeluruh mengenai kesehatan dan hasil seperti yang diinginkan.
Mari kita sama-sama mendengarkan nanti dari para narasumber. Ibu-ibu yang saya hormati, peserta seminar yang hadir pada hari ini merupakan ibu-ibu dari gabungan organisasi wanita sekota Dumai. Demikianlah laporan ini saya sampaikan atas segala perhatian, partisipasi, kerjasama, diucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada penyelenggaraan seminar ini. Besar harapan kami, semoga acara ini dapat terselenggara udara dengan lancar dan sukses, serta bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon kesediaan untuk sebagai oleh untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara seminar kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kabupaten yang disampaikan oleh Ibu Dr. Oli Khairunisa. Kepada Ibu disilakan. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Panitia Pembinaan dan Ibu Ketua Tahun 5 tahun 2013. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Dr. Nur Arsina binti Awam serta Fakultas Hospital. Selamat datang. Yang saya hormati ibu-ibu ketua organisasi wanita Kota Dumai dan ibu-ibu peserta seminar yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dengan izinnya segala upaya kita dalam penyelenggaraan acara ini dapat berlangsung baik sebagaimana harapan kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankan saya dan kesempatan ini menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada panitia pelaksanaan Hari Ibu ke-85 dan peserta yang turut berpartisipasi dalam kegiatan seminar kesehatan tentang permasalahan kandungan dan bayi tabung yang merupakan wujud persebaran BO Kota Dumai dalam memeriahkan peringatan Hari Ibu yang ke-85 tahun ini. Saya ucapkan selamat datang di Dumai kepada narasumber Ibu Dr. Bertasab dari Mahkota Hospital. Semoga berkesan selama berada di Kota Dumai nantinya. Bagi seorang wanita, kehamilan sangat penting. Kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Kehamilan yang dilanjutkan dengan kandungan seringkali dianggap merupakan salah satu faktor kesempurnaan seorang wanita. Kelahiran seorang anak tidak saja di tubuh sang ibu, tetapi juga di lingkungan keluarga sebagai penerus keturunan. Hanya saja tidak semua wanita yang dapat menjalani kehamilan dengan mudah. Banyak pula wanita yang mengalami permasalahan dengan kandungannya. Tidak bisa hamil atau keguguran yang kemudian menyebabkan tidak bisa mendapatkan anak bukanlah masalah yang tanpa solusi. Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini memberikan sejumlah alternatif yang bagi wanita yang bermasalah dengan kandungannya atau bahkan tidak bisa hamil sama sekali. Bagi pasangan suami istri yang telah menikah selama tahun-tahun dan tidak kunjung hamil atau belum mempunyai keturunan, salah satu alternatif adalah melakukan tindakan inseminasi buatan
Hadirin yang berbahagia, program Bayi Tabung merupakan suatu cara untuk mendapatkan kehamilan pada pasangan infertilitas dengan cara mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh manusia. Kemudian setelah terjadi pembuahan, sejumlah 2-3 embrio akan ditanam kembali ke rahim isi calon ibu. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan langsung rekanan. Ini salah satu kesempatan terbaik bagi kita untuk berkahwinan. Mungkin di antara banyak yang nggak perlu lagi ya bagian usianya, tapi kita untuk informasikan masalah ini nantinya. Demikian tadi seminar bicara ini saya buka. Mudah-mudahan seminar ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Adrah kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa pada siang hari ini menjelang sore. Semoga apa yang kita buat pada sore hari ini dapat diboleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yafi'uhu wa fi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah yang fi katsiri wa fi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin warhamna. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah dan berkahilah kami semua. Semoga acara seminar kesehatan ini berjalan dengan lancar dan sukses dari awal hingga akhirnya. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, dalam acara seminar ini semoga kami mendapat ilmu yang bersyukur atas segala nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kita tunggu yaitu seminar kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Azlina binti Awan. Kalau Puan memancing ikan, jangan lupa mengajak kawan. Seminar kita tentang kandungan yang pasti berguna untuk perempuan. Kepada Ibu Nur Azlina, Bapak Hafiz dan moderator dipersilakan untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua GWI beserta pengurus, Ibu Ketua Organisasi Wanita Kota Dumai beserta undangan. Baiklah, mari kita masuki kunci acara kita pada kesempatan ini. Kita memberikan aplausan yang meriah dulu untuk dokter kita yang telah berkenan hadir untuk kegiatan ini, untuk kita bagi perempuan-perempuan yang ada di Kota Dumai ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalimat, langsung saya serahkan kepada Bapak Hafiz untuk sebagai presentasi dari kegiatan kita ini. Kepada Bapak Dr. Hafiz kami persilakan. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Ibu Hajah Moni Karimista, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ibu-ibu Ketua Organisasi Kota Dumai beserta para anggotanya, dan mewakili Market Medical Center pada hari ini, Dr. Nur Azlina binti Awan, spesialis kandungan dan kebidanan dari Ketua Gabung Market Medical Center, Bapak Ilya, Marketing Officer, Kantor Perwakilan dan Informasi Mahkota Pekanbaru, para peserta seminar, para jemputan, semua hadirin dan hadirat sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, izinkan saya berbicara dalam bahasa Melayu kerana saya belum biasa lagi ngomong dalam bahasa Inggeris. Saya juga bahasa Indonesia. Saya juga dulu bahasa Indonesia kalau lucu bunyinya jangan tahu kan. Okey. Izinkan saya cuba beri perkenalan tentang diri saya. Nama penuh saya Muhammad Hafiz Izzanuddin. Saya kuliah di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia. Ya. Okey, jadi saya merupakan seorang marketing eksekutif di Rumah Sakit Mahkota, di mana tugas saya adalah untuk mengadakan acara untuk mempromosi Rumah Sakit Mahkota di seluruh wilayah Indonesia dan juga membawa doktor-doktor dari Rumah Sakit Mahkota untuk berkongsi ilmu dengan masyarakat di Indonesia tentang masalah kesihatan, penyakit dan cara menanganinya. Jadi pada hari ini saya akan lakukan sedikit perkenalan ringkas tentang Rumah Sakit Mahkota. Sebenarnya kalau masyarakat di rumah itu memang sangat ramai di Rumah Sakit Mahkota ya, sudah sering hari-hari ada ya, sebab cari transportasinya mudah, sebab bisa naik ferry saja. Kemudian dia sampai ferry di sebelum ferry masuk itu ada van mahkota lagi yang ambil langsung ke Rumah Sakit Mahkota. Jadi mungkin sebab itu ramai masyarakat rumah yang datang ke mereka untuk mendapatkan perubatan ya. Jadi saya akan melakukan sedikit introduksi dan perkenalan. Mungkin ada ibu yang sudah tahu, tapi mungkin banyak yang belum tahu, mana yang belum tahu. Jadi saya perkenalkan tentang Rumah Sakit Mahkota sekarang ya. Saya berdiri ya, tak biasa lah saya duduk sebenarnya. Okey, kalau di mahkota itu kalau saya cakap orang ramai, saya berdiri ya. Okey. Okey, jadi Mahkota Medical Center ini atau Rumah Sakit Mahkota yang dinamai oleh Menteri mulai beroperasi pada tahun 1994 ya. Jadi umur kami sekarang sudah umur 19 tahun. Letaknya di Provinsi Melaka di Malaysia ya. Kami merupakan rumah sakit yang terbesar di kawasan selatan Semenanjung Malaysia ya, iaitu ada 3 provinsi di kawasan selatan, itu di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Kami merupakan rumah sakit yang terbesar ya. Kami merupakan pusat perawatan kesihatan one stop, di mana pada waktu ini kami mempunyai seramai 79 orang spesialis dan doktor umum yang praktek sepenuh waktu di mahkota. Maksud sepenuh waktu di sini adalah doktor-doktor di Rumah Sakit Mahkota cuma praktek di satu rumah sakit saja. Mereka tidak praktek di rumah sakit yang lain ya. Dan sepenuh waktu itu maksudnya mereka ada di klinik dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore ya. Okey. Okey. Jadi kami adalah sebuah rumah sakit yang istimewa ya di kawasan selatan Semenanjung Malaysia kerana kami mempunyai spesialis bedah payudara ya. Spesialis bedah payudara ini sebenarnya spesialis bedah umum ya. Tapi beliau juga mempunyai sub spesialis yang lain, iaitu bedah payudara, gynecology, kanker yang khusus untuk wanita ya. Endokrinologi. Endokrinologi ini adalah doktor yang merawat penyakit berkaitan dengan hormon seperti tiroid, obesity, darah tinggi dan sebagainya ya. Dan juga vascular interventional radiology ya. Kami juga mempunyai 2 linear accelerator for radiotherapy. Ini merupakan teknologi perawatan kanker yang tercanggih yang ada pada waktu ini ya di Malaysia ya. Dan kami juga mempunyai 2 cath lab. Cath lab ini adalah tempat di mana kami memakai memasang ring pada jantung untuk pasien yang mempunyai masalah jantung, limbatan jantung ya. Dan kami juga mempunyai pusat IVF, pusat bayi tabung yang pertama dan cuma satu-satunya sahaja di kawasan selatan Semenanjung Malaysia ya. Kami juga ada pusat kesihatan untuk check up ya, di mana di Asia yang bisa siap hasil check upnya pada hari yang sama ya. Maksudnya kalau ibu datang pada waktu pagi, doktor ya. Jadi semua proses untuk check up itu dalam masa 1 hari saja ya. Dan kami juga di laboratori di Mahkota Medical Center juga mempunyai akreditasi medical testing ISO. Okey. Jadi untuk memudahkan lagi ya pelayanan dan informasi Rumah Sakit Mahkota ke seluruh Indonesia, jadi kami mempunyai network, kami mempunyai kantor cabang sebanyak 16 kantor cabang di Indonesia.
satu di Kamboja, satu di Myanmar dan dua di Malaysia. Ya, jadi itu adalah beberapa provinsi yang ada. Okey, jadi di Indonesia kami ada 16 kantor cabang. Kebanyakan provinsi-provinsi yang mempunyai kantor cabang mahkota adalah provinsi yang mempunyai direct flight. Maksudnya pesawat langsung daripada provinsi tersebut ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Melaka. Tapi Pekanbaru lagi, Pekanbaru di daerah Riau secara generalnya mereka bisa naik pesawat Sky Aviation, ya, Sky Aviation dari Pekanbaru langsung ke Melaka. Ya, dia sampai di Bandar Melaka akan ada bus mahkota yang ambil dan bawa ke rumah sakit mahkota gratis. Ya. Sama juga kalau masyarakat dari Dumai datang dari Dumai ke terminal ferry di terminal Melaka, ya, akan ada van dari mahkota yang datang ambil pasien dan bawa ke rumah sakit mahkota secara gratis. Ya. Okey. Jadi ini kalau ada pasien yang datang lewat bandara di Kuala Lumpur, jadi untuk transfer ke rumah sakit mahkota itu harus ditaati selama 3 jam 40 minit lewat jalan tol. Okey, ini adalah beberapa anugerah dan akreditasi daripada pemerintah dan juga pemerintah di Malaysia untuk orang sakit mahkota. Okey, jadi saya akan memperkenalkan beberapa spesialis yang baru bergabung di rumah sakit mahkota. Jadi atas itu adalah Dr. Koh Kim Nyan, ya, beliau merupakan spesialis urologi dan juga penyakit dalam. Urologi ini penyakit yang berkaitan dengan saraf dan juga otak. Ya, dan di bawah itu adalah Dr. Wong Wee, neurosurgeon dan neurospinal surgeon. Ya, juga merupakan seorang spesialis bedah saraf dan otak, tapi melalui pembedahan. Ya, jadi bedanya Dr. Wong dan Dr. Koh ni, Dr. Koh dia merawati sakit lewat obat-obatan dan Dr. Wong adalah lewat operasi. Ya. Okey. Dan itu adalah spesialis geriatrics dan penyakit dalam, Dr. Joyce Dewi Jun. Geriatrics ini adalah doktor yang merawat penyakit yang berkaitan dengan warga tua. Maksudnya ibu-ibu atau bapak yang sudah berumur lah. Ya. Dan di bawah itu adalah Dr. Lim Siang Cheng, spesialis endokrinologi, doktor yang merawat penyakit berkaitan dengan hormon. Okay. Dan itu adalah Dr. Sanjeev, yang merupakan spesialis kanker. Di bawah itu juga Dr. Shang Yun, juga spesialis kanker. Ya. Di atas itu adalah Dr. Saravanan Kanan, spesialis general vascular interventional. Dan di bawah itu ada spesialis tulang dan juga ortopedi, ya, dan juga trauma surgery, bedah trauma, Dr. Frank, Okey. Dan di atas itu adalah narasumber kita pada hari ini, Dr. Nur Azina binti Awang, spesialis kandungan dan kebidanan dan juga bayi tabung. Di bawah itu adalah spesialis bius, Dr. Ho. Okey. Dan di atas itu juga adalah Dr. Hugh Chi Chin. Dr. Hugh Chi Chin merupakan seorang spesialis bedah jantung. Beliau merupakan spesialis bedah jantung yang bisa melakukan kasus bedah jantung dewasa dan juga kasus untuk anak-anak. Ya, di Malaysia cuma ada 4 orang saja spesialis bedah jantung yang bisa melakukan kasus pada anak-anak. Dan Dr. Hugh Chi adalah salah satu daripada 4 orangnya. Dan kami juga mempunyai Dr. Manumani Matinga, spesialis saraf dan otak, juga khusus untuk anak-anak. Okey. Jadi ini adalah beberapa kemudahan dan fasilitas yang baru atau telah diiktiraf di rumah sakit mahkota. Jadi untuk penonton ibu-ibu dan bapak semua, ya, kami berusaha menaikkan fasilitas dan kemudahan untuk memberi pelayanan terbaik kepada pasien-pasien kami. Okey. Ini merupakan kamar rawat inap, ya, yang baru saja dinaik taraf, ya, biayanya kurang lebih RM330 per malam, ya, termasuk makanan, ya. Okey, ini merupakan pusat pergigian juga yang baru direnovasi di rumah sakit mahkota, lokasinya di Raja Gate. Okey, kami juga mempunyai toko roti sendiri, ya, letaknya juga di Raja Gate. Ini merupakan pusat operasi jantung dan lab di rumah sakit mahkota. Bedanya lab di rumah sakit mahkota dan rumah sakit yang lain adalah, selalu kalau pasien datang ke rumah sakit mahkota, mereka tidak datang ke seorangan. Mereka akan datang dengan ahli keluarga ataupun teman-teman. Ya. Jadi apa yang kami sediakan adalah satu lounge atau satu bilik siap dengan monitor di dalam bilik lounge itu untuk keluarga atau teman-teman tahu status pasien di dalam kamar bedah itu. Maksudnya
masih dioperasi ataupun sudah operasi tunggu recovery area atau sebagainya. Ya, jadi pasien dia tak ada rasa risau sangatlah bila mereka tahu statusnya bagaimana ya. Okey. Ini merupakan pusat kemoterapi ya, juga baru direnovasi di lantai 5. Ini adalah kantor pelayanan kami, kantor pelayanan dan informasi di Rumah Sakit Magotla. Okey. Ini adalah beberapa pelayanan khidmat pelanggan yang kami sediakan untuk pasien-pasien di Rumah Sakit Magotla. Contohnya pengaturan transportasi, ya, pengaturan tampahan hotel dan akomodasi, bellboy, perpanjangan visa. Kadang-kadang ada pasien yang datang untuk rawatan kanker kan, dia harus di kemoterapi, harus di sinar, jadi harus tinggal di Melaka dengan lebih lama. Jadi kalau kita ada memberikan pelayanan untuk memperpanjangkan visa, ya, penghantaran dan penjemputan dari data bandar Melaka dan pelabuhan Melaka dan juga lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Okay. Ini merupakan pusat pemeriksaan kesihatan juga baru direnovasi di lantai 5. Ya. Jadi ini adalah waktu operasi untuk pusat pemeriksaan kesihatan kami hari Senin hingga Jumaat jam 7.30 pagi hingga 5 sore, dan hari Sabtu juga buka 7.30 pagi hingga 12.30 sore, dan hari Minggu 8.30 pagi hingga 12.30 siang. Ya. Tapi kalau hari Sabtu dan hari Minggu, kalau ibu-ibu atau bapa berencana untuk mengadakan check up pada hari Sabtu dan hari Minggu, ibu harus telefon dulu ke Rumah Sakit Magotla untuk buat appointment. Nanti buka separuh hari deh. Sebab kami takut nanti kalau ibu datang lambat atau apa, tak sempat dapat hasil pada hari yang sama. Nanti komplain. Dia cakap, kisah kemarin cakap dapat satu hari tapi tak dapat hari ini. Ya. Jadi harus buat appointment dulu kalau dapat hari Sabtu atau hari Minggu. Ya. Jadi antara sebab utama memilih Maksud Medical Center adalah seperti saya cakap tadi, hasil laporan yang bisa pada hari yang sama, ya. Dan pusat pemeriksaan kesihatan one stop, di mana kalau rumah sakit lain, kalau ibu nak buat check up, kalau nak buat radiologinya di lantai 1, dan dilarang di lantai 2, nak cek konsultasi doktor di lantai 3, tapi tidak di Rumah Sakit Magotla. Semuanya berada di satu lantai dan di satu kawasan saja. Ya. Okey, kami juga mempunyai konsultasi sebelum dan selepas tes. Ya, kami juga mempunyai spesialis perawat dan profesor tenaga ahli. Setiap pasien yang datang untuk mendapatkan health screening, kami akan berikan gratis voucher fikri dan topografi. Okay. Ini merupakan macam paket check up kesihatan yang ada di Rumah Sakit Magotla. Yang basic pakai dasar RM488, ya. Yang wellness untuk wanita RM788 dan juga untuk pria. Premier untuk pria RM1,588 dan premier untuk wanita RM1,788. Ya. Selalunya kami akan anjurkan paket berdasarkan umur, faktor kesihatan dan sebagainya. Ya. Ada pasien yang muda-muda yang datang dia cakap nak premier, tapi kami tak galakkan. Kadang-kadang kalau masih muda tak ada masalah kesihatan, ambil yang dasar sahaja. Ya. Okay. Kami juga mempunyai kerjasama dengan beberapa hotel di sekitar Melaka itu, ya, untuk mempromosi paket check up wisata. Okay. Ini merupakan pusat rehabilitasi kami yang baru di lokasi di basement. Ini adalah beberapa pelayanan yang kami sediakan, fasilitas yang ada di pusat rehabilitasi. Ya. Kami juga mempunyai estetik dan laser center untuk kecantikan. Okey, ini adalah pusat ini baru dibuka sebenarnya Januari tahun 2013, Januari tahun ini. Ya. Kami mempunyai 2 orang doktor yang praktik di pusat laser ini, Dr. Lim Chin Man, bedah plastik, spesialis plastik, dan juga Dr. Sharmini. Okey, kami juga mempunyai diabetik klinik yang disediakan khusus untuk pasien diabetik untuk memberikan pendidikan tentang mandiri pasien diabetik. Ya. Okay. Kami juga sudah mempunyai kapasitas untuk melakukan transplantasi ginjal. Ya. Di mana kami sudah sukses melakukan transplantasi ginjal yang pertama pada bulan Jun tahun lepas. Ya. Itu adalah doktor yang telah sukses melakukan transplantasi ginjal, Dr. Koh Eng Kai, spesialis urologis kami. Ya. Itu adalah foto bersama pasien yang medis. Pasiennya adalah yang berduduk, ya. Dan yang mendonorkan ginjalnya adalah adiknya yang berbaju hijau. Pasien ini dari Medan. Okey, kami
Kami juga terkenal dengan tujuh pusat unggulan medis kami, ya, yang terdiri antara tulang, ya, pusat unggulan tulang, jantung, urologi, kanker, kesihatan pria, kesihatan general dan juga kesihatan ibu dan anak. Okey. Jadi untuk mendapatkan lebih informasi tentang rumah sakit mahkota ataupun estimasi biaya ya untuk berubat di rumah sakit mahkota, ibu-ibu bisa lihat ke website rumah sakit mahkota di www.mahkotamedical.com. Okey. Jadi adalah sebuah provinsi yang kecil, ya, dengan populasinya cuma tu, ya, majoritinya Melayu di Kota Melaka dan ada sejarah, ya, dari dulu adalah kawasan jajahan Portugis, Inggris dan sebagainya. Jadi ada banyak peninggalan sejarah. Jadi ini adalah tempat-tempat yang kalau ada pasien datang mereka nak lihat dapat bangunan-bangunan peninggalan sejarah ini, ya. Okey. Jadi penginapan itu bukan satu masalah di sekitar rumah sakit mahkota kerana di sekeliling rumah sakit mahkota itu memang banyak hotel. Ada hotel bajet, ada hotel bintang dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan. Okey, ini adalah beberapa makanan khas yang ibu harus cuba kalau datang ke rumah sakit mahkota. Okey, dapat belanja itu bukan masalah. Kalau ada yang buat check up itu sebenarnya menunggu masa check up keluar, bisa ke mall setelah itu dulu untuk berbelanja, ya. Okey, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan dulu yang dari Malaka ya. Adalah Sukarman Tari Melayu Kasanah Budaya. Sekarang kita masuk bagian inti yang dipaparkan oleh Dr. Nur Azina. Kami silakan. Saya Dr. Nur Azlina, dia panggil saya Azlina. Saya mengucapkan terima kasih kepada gabungan organisasi wanita, terutama sekali pada Haja Oli, Lisa dan ibu lain yang banyak itu sanggup datang untuk hari ini. Ketua baca berkongsi pengetahuan dengan saya. Jadi walaupun saya tahu mungkin ibu-ibu banyak yang sudah orang kata 40 karat macam saya, tapi betul saya juga ada persembahan juga lah. Saya buat sedikit persediaan presentasi saya tentang kesihatan wanita. Lepas itu baru saya lebih kepada bayi tabung. Semua saya fikir kalau semasa dalam presentasi saya itu kalau ada apa-apa yang masalah yang berhubungan dengan masalah wanita. Pasal saya pun doktor yang bahagian gynae juga, gynecology dengan obstetrik. Bila orang kata doktor OBG ni maknanya obstetrik itu bahagian perbidanan dan gynecology itu bahagian sakit kewangan. Jadi dua-dua bahagian tu saya boleh cuba rawat. Cuma saya lebih orang kata subspecialize lebih mendalami bahagian bayi tabung ataupun bahagian kesuburan. Saya rasa satu isu yang menjadi isu yang besar juga pada kita, terutama sekali di bahagian kita nak faham mulut rahim. Saya rasa semua boleh faham, tapi pada saya tunjukkan di sini mulut rahim ialah bahagian bawah rahim kita. Jadi bahagian itu sebenarnya semua wanita tak nampak kecuali jumpa doktor ataupun jumpa siapa-siapa yang boleh melakukan orang kata masukkan alat dipanggil spatula melalui vagina kita untuk melihat bahagian bawah sana, itu bahagian cervix. Lepas untuk melakukan pemeriksaan yang dipanggil untuk pengetahuan di negara-negara yang negara barat, operasi tidak langsung cervix stadium akhir. Kenapa? Kerana mereka bagus dengan di sekitarnya diperang dalam 10 kilo itu lakukan pap smear. Jadi sebab itu kita dapati misalnya jarang kita boleh jumpa orang yang mengidap kanker cervix. Okey, terus cervix sekarang ialah nombor 2 di untuk bahagian kanker wanita. Nombor 1 masih lagi dipegang oleh payudara ataupun buah dada kita, ya.
teruskan. Okey, ini saya tunjukkan macam mana rupa servis kita dalam keadaan yang normal. So, untuk orang-orang yang masih muda, dia nampak lebih kepada warna pink macam itu colornya, merah jambu, lebih sihat macam tu. Jadi, kalau kamu nampak di bahagian tengah itu ialah dipanggil OS. OS, kamu panggil OS. OS ini tempatnya sebenarnya untuk keluarganya baby. Rupanya bila doktor melakukan ujian vaksinasi, siapapun ada alatnya untuk mengambil sel daripada cervix itu. Okey, untuk anak awal. Kamu nampak tak beza antara tadi dengan yang sekarang? Maknanya, kalau saya melakukan pap smear, tapi bila saya nampak ada saja ketulan macam itu yang kecil di atas sana, saya tidak boleh melakukan lagi pap smear. Saya perlu melakukan biopsi. Okey, itu bedanya. Jadi maknanya sekarang pap smear ni adalah satu cara untuk kita screening. Screening ni maknanya kita lakukan pada mereka yang tiada gejala. Jadi jangan kata orang tu saya takutlah lakukan pap smear nanti saya ada kanker. Bukan, sebenarnya kita melakukan pap smear untuk mencegah kamu daripada mendapat kanker. Pasal kalau sudah ada gejala macam ini, ketulan ataupun kamu gejalanya bila berhubungan dengan suami ada darah apa semua, ataupun lendir kita, keputihan kita bercampur dengan darah, kemungkinan besar kamu sudah di peringkat yang lanjut lah, maksudnya di stadium 2, 3 ataupun 4. Jadi kalau kita tidak ada gejala, itu kemungkinan besar kita belum mendapat lagi kanker. Okey, teruskan. Okey, ini peringkat awal saya kata selalunya tiada gejala. Mesti faham di sini ya. Kanker cervix selalunya kalau peringkat awal tiada gejala. So, kalau kamu sampai ada pendarahan bila berhubungan dengan suami, ada keputihan yang abnormal ataupun sudah berbau, kemungkinan besar kita menghadapi ada masalah. Jadi jangan takut juga, datang jumpa doktor. Tapi maksud saya nak ceritakan yang penting untuk kita, jangan tunggu sampai gejala ada. Betul tak? Okey, teruskan. Okey, penyebabnya. Okey, setakat ini kita dapati penyebab kanker cervix adalah melalui jangkitan kuman yang namanya HPV ataupun human papilloma virus. Jadi HPV ini hanya ditularkan melalui hubungan kelamin ataupun hubungan seksual antara kita dengan suami. Okey, selalunya masalahnya di sini ialah HPV ini mungkin menyebabkan HPV ini tidak ada gejalanya langsung. Jadi HPV ini banyak boleh dipaksunya. Okey, teruskan. Okey, ini saya tunjukkan kepada kaum lelaki selalunya. Mereka tidak akan mendapat kanker. Selalunya mereka mendapat yang dipanggil kekuat. Okey, jadi kalau lelaki kebanyakan saya cerita pada kamu yang ada tahap yang sudah orang kata stadium yang sudah lewat. Okey, jadi selalunya nampaknya macam cauliflower gitu lah, macam sayur kita. Minta maaf lah. Jadi macam cauliflower orang kata macam itu. Jadi itu dia boleh. Ini sebenarnya dari sini yang infeksi HPV akan hanya kepada kekebalan badan kita masing-masing. Sebab itu penting daripada masa kamu mendapat infeksi sehingga kamu untuk mendapat kanker, jumlah masanya lama. Jadi kalau kita dalam masa saat dalam 10 hingga 20 tahun ini, kalau kita biasakan diri melakukan pap smear, pastinya kita akan ketahui sama ada kita sudah mendapat jangkitan HPV atau tidak. Okey, betul tak? Pasal kita boleh rawat siapa yang mendapat HPV. Okey. Okey, saya sudah nyatakan tadi HPV selalunya seringkali tidak disedari. Okey, tapi masalahnya HPV ini menjadi pre-kanker, pra-kanker. Maknanya kalau kanker di ujung sana, pertengahan ini dipanggil pra-kanker. Okey, jadi pra-kanker maknanya kamu belum mendapat kanker, kamu cuma mendapat infeksi sahaja. Teruskan. Ini saya tunjukkan kepada kamu supaya semua boleh faham apa itu perjalanan kanker cervix. Okey, jadi maknanya kanker cervix daripada sehat, jika terkena infeksi HPV, dia akan menjadi lesi pra-kanker. Jadi lesi pra-kanker untuk menuju kepada kanker mengambil masa yang lama. Mereka ini juga tiada gejala. Okey, alhamdulillah.
yang ringan. Itu dipanggil CIN1. CIN1. Lepas tu kalau kita tidak rawat, sama ada kita mendapat infeksi atau kita sudah mendapat perang kanker. Rawatan untuk kita mendapat perang kanker itu senang rahim mereka. Cuma kita fikir sebahagian pangkal rahim itu saja. Alright. Terus kan? Ini saya tunjukkan lesi kalau kita mendapat HPV. Selalunya bedanya macam ini. Dia lebih nampak macam orang kata macam buka, sudah buka macam tu. Okey, lebih merah macam tu ya. Berbeza dengan servis kita yang kelihatan normal tadi ya. Terus kan? Ini saya tunjukkan macam mana bentuk kanker-kanker yang saya jumpai. Okey, selalunya ini yang menyebabkan bila kita berhubungan dengan suami, kita mudah berdarah kerana dia punya tisu-tisunya sudah orang kata sudah rosak, sudah lembut, senang berdarah kerana sudah dijangkiti kanker. Okay. Terus kan? Selalunya siapa yang berisiko? Semua kita berisiko. Kalau siapa yang berkahwin, saya pun nak berkahwin, saya pun berisiko. Cuma lebih risiko kalau kita mempunyai terutama sekali ya, kahwin awal, ada anak ramai. Mungkin kita fikir kalau orang anak ramai itu hubungan seksualnya lebih banyak barangkali ya. Okey, so tapi kalau macam mana pun, yang paling kita risau ialah kalau kita mempunyai ramai pasangan seksual kita ya, ataupun wanita yang mempunyai suami yang ramai pasangan seksualnya. Okay? Jadi semua ini bergantung mengenai mereka yang sudah ada hubungan seksual. Jadi mereka yang tidak berseksual lagi, jangan risau pasal kanser ini ya. Teruskan. Okey, ini saya nyatakan macam mana cara kita mengurangkan jangkitan. Okey, semuanya ada dah nyatakan di atas. Tapi yang paling penting saya nyatakan ialah bahagian 2 itu dipanggil vaksinasi terhadap HPV dan berkali-kali saya nyatakan sila lakukan pap smear. Okey, alhamdulillah setakat ini mulai tahun 2008 kita sudah ada vaksin untuk ataupun imunisasi untuk HPV. Okey, jadi imunisasi ini nanti saya terangkan kemudian. Tapi saya nak tahu berapa ramai di sini ibu-ibu yang telah melakukan pap smear? Berapa ramai? Kira-kira saya katakan angkat tangan yang pernah melakukan pap smear. Alhamdulillah, tak ramai ya. Berapa? Okey, dalam 10 atau 20 orang. Okey, sebenarnya apa pengalaman Hajah tentang pap smear? Pengalamannya ya pertama-tama takut ya. Pertama takut ya, dia campur malu. Tapi karena kesehatan berjalan juga. Akhirnya alhamdulillah waktu itu saya menjadi Jadi pap smear dia itu tak lama ya. Bisa tunjukkan terus kan? Next. Okey, macam ni. Cuma saya fikir sekarang ni kamu akan kena duduk dalam keadaan jumpa doktor. Pasal mungkin kita sebagai wanita biasa kita ada aurat kita, kita ada maruah kita. Jadi kita nak cari doktor wanita kalau seboleh-bolehnya ya. Okey, kerana kamu macam kena duduk dalam atas katil, kena kantang macam masa kita beranak macam itu. Okey, lepas tu doktor akan masukkan satu specular. Okey, yang ini namanya specular. Okey, specular ni sebenarnya ada dalam bentuk plastik, ada dalam bentuk besi, tapi dia ada berbagai-bagai saiz. Jadi kalau macam saya yang dah ada anak 4 ini mungkin saiz M pun sebelah. Tapi kebanyakan orang kita selalu ada saiz S. Even saya ada saiz XS pun saya ada. Okey, jadi jangan takut. Jadi kalau saya nampak okey katalah puan masuk seorang jumpa saya kata nak lakukan pap smear, daripada bentuk dia, badan dia, jalan dia, saya dah boleh angkat. Ini maknanya saiz S ni, macam itu. Okey, so bila kita duduk di atas katil, saya selalunya cara saya suka bercakap dengan pasien saya. Saya kata okey puan, okey langkah sekarang, buka sedikit, okey, tenang. Saya suka borak, maknanya bercakap. Bila apa yang saya lakukan tu saya akan
boleh dilakukan dalam masa 1 hari. Itu yang saya cakap. Kalau pasal saya datang pagi, tengah hari lepas makan apa semua dalam pukul 2 ke 3, dia datanglah jumpa saya untuk bincang pasal ujian vaksin sama. Vaksin ini dipanggil ada 2 jenis vaksin. Tapi yang saya nak ceritakan wanita-wanita yang belum kahwin, macam saya, bagusnya dilakukan vaksinnya dulu untuk ketahui sama ada kita sudah dapat infeksi atau tidak. Kemudian baru kita ambil vaksin memberi gratis kepada anak-anak yang berumur 13 tahun ke atas. Jadi macam anak saya sekarang, saya ada 3 anak perempuan, seorang yang berumur 15 tahun, saya bagi vaksin imunisasinya, tapi yang lain-lain tunggulah dia sampai kerajaan umur 13 tahun. Okey, teruskan. Ini salah satu vaksin dipanggil Gardasil. Bedanya Gardasil yang kedua, yang satu lagi namanya Sebarik. Bedanya antara Gardasil, beda Gardasil ini dia boleh memberi perlindungan kepada 4 jenis virus. Okey, maknanya dia ada 700 jenis virus. Tapi 4 jenis virus ni yang berbahaya. Bulan awal ini bulan yang masuk Disember, kemudian bulan 2 bulan kemudian bulan 2 lah, bulan Februari, kemudian 4 bulan kemudian bulan 6 macam itu. Okey. Dan ini sebalik dia hanya boleh kawal 2 virus. Okey, 2 virus ini adalah 2 virus yang menyebabkan kanser. Mereka ada yang ambil Gardasil, ada yang ambil Sebarik. Tapi yang bagusnya kalau mungkin mereka dekat, jadi mereka boleh datang kemudian. Tapi ada juga ada beli orang patient saya, dia beli 2 lah. Maknanya satu dia suntik dengan saya, lepas tu yang bulan kedua atau bulan 1 tu dia kata tak sempat datang waktu nanti saya ada kerja apa semua, suruh bawa balik. Ada cara dia untuk saya ada cara betul dia kena dalam kulkas. Saya selalunya sediakan surat juga, takut pihak imigrasi nanti bersoal jawab banyak. Jadi saya sediakan satu surat untuk mereka bersama dengan satu beg lah dalam tu dia letak kulkas. Okey, alright, teruskan. Okey, nanti kita saya sudah habis pasal HPV dengan kanser cervix. Ada soalan? Okay, kita tunggu lepas ni Okey. Kemudian tajuk kedua saya bincang ialah keputihan. Saya rasa keputihan ini pun antara gejala-gejala yang paling senang, yang paling biasa saya jumpai daripada bukan sahaja orang Malaysia, sama juga orang Indonesia pun sama keputihan. Tapi saya nak berceritakan pada kamu, kebanyakan keputihan ini adalah keputihan yang normal, dipanggil fisiologikal. Hanya kerana kita subur masa tu, memanglah kita banyak keputihan dikit. Okay? Jadi maknanya kalau kita faham siklus kita, lepas kita tengah haid sekarang, okey, kita tengah haid, lepas tu kita bila hampir pertengahan bulan, kita dapati lendir kita ataupun keputihan kita lebih macam putih telur. Betul? Itu normal. Itu maknanya kamu subur. Kalau kamu mau anak lagi, kita masih ingat bersambungan. Banyak lendir ni daripada biasa, bergantung kepada estrogen masing-masing. Macam saya ni sudah 40 karat, saya tak rasa banyak dah lendir saya. Masa saya sudah ambil menopause, betul tak? Tapi kalau anak-anak muda kita yang masih berumur 20 tahun, 23 tahun, kemungkinan dia akan lebih banyak keputihannya. Okay? Tapi kalau keputihan itu normal. Bila kamu sudah hampir menuju ke haid, keputihan ini akan lebih berwarna kuning, putih macam itu. Lebih pekat dikit. Tapi selagi dia tidak gatal, jangan risau. Itu biasa berlaku pada kita. Okey? Sama juga bila kita lepas haid pun kita dapati lendir kita lebih kental. Yang penting sekali dia tidak gatal, tidak bertukar warna menjadi macam kehijauan. Okey? Lepas tu tidak berbau busuk lah. Okey? Selalunya dia berbau lebih macam hanyir ikan dikit-dikit. Tapi tidaklah hanyir yang ikan lama-lama, tidak hanyir dikit lah macam itu. Okey? So, pada saya itu semua kebanyakannya biasa. Tapi bagusnya wanita ni suka datang ke depan bila ada masalah sedikit dia orang risau. Jadi apa salahnya? Tapi selalunya saya cuba fahamkan mereka. Apa yang saya selalu lakukan ialah saya lakukan specular, ambilkan swab untuk memastikan tidak
yang perlu dirawat. Okey, yang sana tu dipanggil chlamydia, yang ini dipanggil trichomatis. Nampak tak dia berkuih-kuih, lepas tu memang dia lebih hijauan. Okay, selalunya bila dapat jangkitan kuman ini, kita perlu rawat bukan sahaja diri kita, tetapi juga suami kita. Jadi selalunya saya akan bagi ubat antibiotik untuk suami dan isteri. Kalau boleh makan yang sama juga, infeksi itu tidak dirawat. Jadi kita bagusnya makan pada waktu yang sama. Okey. Sama itu kalau lagi bulan. Sebab tu kalau kita dapat ini pun boleh menyebabkan masalah yang ini menyebabkan kanker yang teramat sangat. Kadang-kadang kita duduk macam ini pun kita terasa macam ada benda di dalam vagina kita, duduk macam garu-garu lah, gatal-gatal. Jadi ini pun sama. Tapi saya mahu terangkan di sini, ini tidaklah kerana penyakit apa-apa, tak menyebabkan kanker, cuma kadang-kadang menyebabkan diri kita jadi tak enak untuk berhubungan dengan suami. Macam kita orang Muslim ni kadang-kadang nak bersembahyang, nak beribadat, rasa aku ni okey, suci ke nak berhubungan, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Rawatan dia senang, hanya makan ubat ataupun kadang-kadang kita bagi pastry ya. Pastry itu masukkan ke dalam vagina kita ya. Okey, teruskan. Okey, saya ceritakan lagi yang perkara ketiga yang paling common juga, yang paling biasa saya dapati ialah myom. Okey, kami di Malaysia panggilnya fibroid. Okey, again saya nak cerita kepada kamu, dia ni sejenis tumor dalam kita punya rahim, tetapi dia bukannya tumor ganas. Dia adalah tumor jinak. Okey, dan kebanyakan masanya dia sebenarnya kerana rangsangan daripada hormon estrogen. Faham? Jadi maknanya kalau kita dapat myom pada masa umur yang sudah lewat macam saya, lewat macam ibu-ibu semua, tak perlu risau. Contohnya kalau saiznya dalam 5 cm ke 4 cm ya, ke bawah, maknanya bila saya periksa di perut ni rasa myomnya hanya terjumpa kerana melakukan USG, jangan risau. Pasal maknanya dia tidak ada gejala pada kita, hanya terjumpa kerana melakukan ujian USG. Jadi tak apa, kerana kita sudah hampir menopause. Saya rasa saya pun ada satu biji untuk dalam rahim saya. Okey, tapi dia tak ganggu saya. Haid saya sekarang normal. Saya tak ada sakit bila datang haid. Bila berhubungan dengan suami saya tidak ada haid, tak ada sakit. Saya punya lendir, kelebihan saya normal. Jadi saya biarkan saja. Apa yang saya lakukan ialah minta kawan saya, okey, tolong tengok setiap 6 bulan atau setahun sekali. Manalah tahu takut-takut dia menjadi benda lain. Itu saja yang saya lakukan sekarang. Umur saya dah 40 lebih, 47. Mungkin 2-3 tahun lagi saya akan menopause. Itu maksud saya. Jadi pria tu mesti mampu untuk direksi. Direksi maknanya zakarnya itu menjadi keras untuk penetrasi ke dalam vagina kita. Terus ya. Ini kita tunjukkan macam mana bentuk zakar lelaki. Tetapi naik ke atas ini, memasuki kita punya mulut rahim, masuk ke atas ini, panggil roti, pernah bulat untuk masuk ke dalam tubuh rahim kita ni, tubuh roti kita. Jadi maknanya sperma perlu berenang daripada sini, naik ke sini untuk berjumpa. Jadi maknanya kalau kamu kata sama saya, kamu sudah ada mengandung di bawah rahim sebelah kanan, operasi, kemudian sebelah kiri juga operasi, mungkin bisa kamu kehilangan dua-dua tubuh fallopi kamu. Jadi kalau kamu berhubungan juga, walaupun kilo-kilo kamu keluarkan dulu, tapi sperma kamu tak bernaik. Ambil sperma suami, macam orang kata kamu pergi Malaysia, nak pergi ke Singapura, jambatannya telah dibom. Macam mana? Tak boleh pergi, kena naik pesawat. Okey? Jadi kalau kita nak pastikan, kalau kamu tak pasti sama ada doktor tu sudah buang atau tidak, sudah ikat atau tidak kamu punya tubuh fallopi, selalunya kamu boleh melakukan satu ujian dipanggil HSG untuk melihat sama ada sudah ada sumber atau tidak, sudah ikat atau tidak. Jadi kalau sudah ikat, jadi kamu tidak ada pilihan lain kecuali melakukan bayi tabung. Okey? Nanti saya ceritakan apa yang
buat pemeriksaan. Selanjutnya kita akan minta suami melakukan SA. SA itu ialah analisa sperma dia. Itu kan? Ini nama inseminasi ya. Terkait air mani suami